Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus dalam bacaan Injil dikisahkan ia menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Namun Yesus melakukannya pada hari Sabat yang pada budaya waktu itu, pada hukum waktu itu, para ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi menganggap bahwa hari Sabat itu dianggap sebagai hari yang tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh melakukan tindakan apapun. Namun Yesus memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang hadir di situ. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Sebenarnya ini pertanyaan yang mudah. Justru ini adalah pertanyaan moral bagi sesama manusia. Maka yang dilakukan pada hari Sabat adalah menyelamatkan atau membunuh, berbuat baik atau berbuat jahat. Ketika ada seorang yang menderita, Yesus ingin menyembuhkannya, ingin mendekapnya, dan juga membuatnya menjadi semangat lagi. Maka si orang yang mati sebelah tangannya itu datang kepada Yesus, dan Yesus menyuruh untuk mengulurkan tangannya. Lalu karena Yesus tidak mendapatkan jawaban apapun dari sekelilingnya, Yesus dengan marah dan juga jengkel karena kedegilan itu, keangkuhan hati orang-orang Farisi itu, ia mengulurkan tangan dan sembuhlah orang itu seketika. Maka Yesus bukanlah mau untuk melanggar hukum yang telah ada, tetapi Yesus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang. Ia telah melakukan sesuatu yang baik, tetapi dianggap ancaman bagi orang-orang Farisi yang kaku terhadap hukum. Sebenarnya hukum haruslah menjadi penyelamat, haruslah menjadi baik bagi orang yang di bawahnya. Hukum itu menjadi suatu kewajiban. Namun bukan berarti hukum itu di atas keselamatan, di atas manusia itu. Justru hukum itulah yang harusnya membantu. Tetapi tidak yang dilakukan oleh orang Farisi dan juga orang-orang Herodian. Justru mereka menganggap bahwa Yesus telah melanggar hukum, Yesus pantas untuk dibunuh. Maka mereka bersekongkol sejak saat itu untuk membunuh Yesus karena Yesus telah melanggar hari Sabat. Pertanyaan bagi kita saudara-saudari pada hari ini adalah, apakah kita juga seperti orang-orang Farisi itu yang melihat kebaikan Yesus sebagai suatu yang melanggar hukum? Atau kita seperti Yesus sendiri yang menganggap bahwa hukum itu
harusnya ada untuk menyelamatkan. Kita melihat ke dalam diri kita, apakah kita masih terjebak dalam hukum diri kita sendiri, terjebak dalam rasa diri kita sendiri yang membuat kita justru semakin jauh kepada Tuhan, bukannya semakin dekat kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat pada hari ini agar kita dimampukan untuk melihat tentang kebaikan yang kita terima dari Yesus dan juga dari orang lain, agar kita pun semakin merasakan bahwa Yesuslah yang berbuat itu kepada kita, bahwa Yesuslah yang memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Marilah kita hening sejenak.